Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kepada yang saya hormati segenap Dewan Takmir Masjid Gelora Indah, Kota Purwokerto rahimakumullah. Kemudian yang saya hormati pula para hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, serta yang berbahagia saudara-saudari dan adik-adik sekalian rahimakumullah. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya taufik, kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa menghadiri pengajian rutin setiap malam Rabu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi langkah kita dan juga menjadikan ilmu yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang mana kita telah sampai pada bagian Kitabul Jami' di bab At-Tahdhir At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq, peringatan atau wanti-wanti dari akhlak-akhlak yang buruk. Dan insya Allah kita akan membahas hadis yang ke-14 dan ke-15 di bab ini. Ya. Adapun hadis yang ke-14 ini tentang kezaliman, ya, dan ini sudah pernah kita bahas, ya. Jadi kita akan baca saja hadisnya, ya. Adapun yang akan kita jelaskan secara agak detail, ya, itu ada di hadis yang ke-15, yaitu hadis yang berisi tentang larangan ghibah. Ghibah, ya. Baik, kita akan bacakan dulu hadis yang ke-14, ya, yaitu tentang kurang lebih larangan dari perbuatan zalim. Dan ini sudah ada pembahasannya. Barangkali yang masih ingat ya alhamdulillah, tapi kayaknya kelalen ya. Kalau yang sudah lupa ya nanti bisa, mungkin ada di rekaman ya. Kita baca dulu hadisnya. Hadis yang ke-14 yaitu dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima rawa anillahi tabaraka wa ta'ala, yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini hadis qudsi, ya. Diriwayatkan dari Nabi SAW, diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Matur nuwun. Apa? Annahu qala, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai para hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku atau pada diriku. Artinya apa? Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melakukan kedzaliman, karena Allah sudah haramkan atas dirinya perbuatan zalim.
Jadi nggak mungkin tuh Allah melakukan kedzaliman. Maka kita dapati seandainya ada seorang hamba melakukan dosa, ya, nanti dia akan diberi balasan, ya, setara, senilai dengan apa perbuatan dosanya itu. Ya, satu ya dibalas satu, dua ya dibalas dua. Adapun kalau bicara masalah kebaikan, maka Allah Ta'ala ketika membalas kebaikan hambanya itu nopo? Dilipat gandakan, ya, minimal 10 kali, ya, hingga 700 kali lipat, atau bahkan, ya, hingga bilangan yang tak ada batasnya. Ini bicaranya adalah fadl, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi kalau balasan bagi keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, Allah nggak akan nambah-nambahi begitu, setara. Jadi nggak ada unsur kedzoliman. Ya. Kalau hukuman ditambahi kan dolim, berarti itu enggak. Ya. Baik. Nah, ketika Allah tadi sudah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan bahwasanya kedzoliman itu haram bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, wa ja'altuhu bainakum muharrama. Allah juga mengharamkan kedzoliman di antara kalian semua. Ya. Allah, ya, melarang sesama manusia itu melakukan apa? Kedzoliman. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, itu hadis yang ke-14. Adapun hadis yang ke-15 tadi tentang apa? Ghibah. Ya. Atau yang biasa di di bahasa kita apa? Ngerasani, ya. Gosip begitu, ya. Menggunjing begitu, ya. Ini ya bahasa kita lah untuk mengungkapkan istilah ghibah. Ya. Cuma kita perlu tahu nih, ya, istilah syar'i, ya, dari ghibah dan maknanya apa. Ya. Baik, insyaallah kita akan bacakan hadisnya yang ke-15, kemudian kita akan jelaskan insyaallah ta'ala. Baik. Adapun hadis yang ke-15 adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu ghibah itu apa? Ya. Atau apakah kalian tahu ghibah, gitu, ya? Maka para sahabat menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi SAW menjelaskan ghibah itu apa dengan mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrahu. Ghibah itu adalah engkau menyebutkan, menceritakan tentang saudaramu
ya, yang mana hal tersebut itu enggak disukai, ya, jika diceritakan. Ya, bisa dipahami ya? Menceritakan tentang saudara kita, ya, perkara-perkara yang apa? Kalau diceritakan itu aslinya ya enggak dia sukai, enggak dia ingin kalau apa? Diperdengarkan kepada orang lain. Itu namanya apa? Ghibah. Nah, para sahabat ada yang tanya lagi. Aro'aita in kana fi akhi ma'akul. Bagaimana pendapatmu wahai Nabi, jika apa yang disampaikan tentang saudaraku itu adalah fakta sesuai kenyataan. Apa yang aku ceritakan tentang saudaraku ini adalah benar, begitu ya. Nah, ini kadang jadi apa namanya? Alasan kita-kita juga nih, ya. Gue aja gibah. Fakta kok. Kados niku nggih. Aja cokan ngrasani, li wong temenan. Kan kados niku kadang nggih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, in kana fihi ma taqul faqad ihtabtahu. Kalau apa yang kamu bicarakan, kamu sampaikan itu sesuai fakta, benar adanya, yaitu namanya ghibah. Wa in lam yakun faqad bahattahu. Adapun kalau yang kamu sampaikan tidak benar, yaitu namanya apa? Dusta, fitnah. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jelas nggih? Jadi Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal ghibah? Apakah kamu tahu ghibah itu apa? Ya, maka para sahabat menjawab apa tadi? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Nabi SAW menjelaskan ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menceritakan tentang saudaramu, ya, perkara-perkara yang dia itu enggak suka, enggak senang kalau diceritakan kepada orang lain. Nah, para sahabat bertanya, Aro'aita in kana fi akhi ma aqul. Bagaimana pendapatmu wahai Rasul, jika yang aku ceritakan itu benar-benar ada pada saudaraku, sesuai fakta ini, ya. Maka Nabi SAW menjelaskan, in kana fihi mataqul faqadih tabtahu. Jika yang kamu ceritakan itu benar adanya, itulah yang namanya ghibah. Wa in lam yakun faqad bahattahu. Adapun kalau yang disampaikan sesuatu yang tidak fakta, ngarang-ngarang, ya berarti kamu sudah berdusta atas nama dirinya, telah memfitnahnya. Baik, kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu dia hadis yang ke-15 yang menjelaskan tentang haramnya atau terlarangnya ghibah. Dan dari hadis yang mulia tadi kita tahu bahwasanya ya, ghibah itu
definisinya atau pengertiannya telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan ya ghibah itu terjadi? Yaitu ketika apa? Ada orang menceritakan saudaranya ya tentang perkara-perkara yang seandainya ya si korban ini mendengarnya itu nggak suka, ya kalau tahu itu nggak suka jika diceritakan kepada orang lain. Jelas ya insyaallah ya. Nabi SAW mengatakan, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menceritakan saudaramu ya tentang apa yang dia tidak suka kalau diceritakan. Dari sini kita bisa mengambil beberapa pelajaran atau beberapa faidah. Ya, pertama, Nabi SAW menyebutkan pada bagian dzikruka akhaka. Engkau menceritakan saudaramu. Nah, saudara yang dimaksud itu apa kira-kira? Ya, saudara seagama, saudara seiman. Ya, karena tentu kita tahu bahwasanya hubungan persaudaraan yang paling hakiki itu adalah yang dibangun di atas keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Sekarang pertanyaannya Pak Mas ya. Gimana kalau ghibaih atau membicarakan orang-orang yang enggak seagama dengan kita, orang kafir kita ghibaih, boleh enggak? Tadi kan di dalam hadis disebutkan ya, dzikruka akhaka, engkau menceritakan saudaramu, ghibaih saudaramu gitu ya. Seandainya non muslim boleh? Boleh. Sebagian ulama ada yang mengatakan ya, artinya maksudnya boleh ini bukan anjuran begitu ya, bukan ya. Maksudnya ya enggak apa-apa. Cuma yang lebih hati-hati ya, kita tidak menggibai juga orang-orang kafir, orang-orang yang non muslim. Karena apa? Karena disebutkan di dalam hadis yang lain ya, yaitu ketika Rasulullah SAW ya sedang melakukan atau sedang apa ya istilahnya apa? Pokoknya lagi peristiwa Isra Mi'raj begitu ya. Beliau itu dihadapkan dengan pemandangan ya, ada manusia yang apa? Kukunya itu dari tembaga. Kemudian mencakar-cakar wajah dan dada mereka sendiri. Seperti ini mungkin ya. Nah, ketika Nabi SAW menanyakan kepada malaikat Jibril, itu mereka kenapa? Ya. Maka malaikat Jibril menjelaskan, haula illadina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka itu adalah orang-orang yang makan daging manusia dan merusak kehormatan mereka. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Nanti sebenarnya kita akan bacakan, tapi ini kita sampaikan dulu secara ringkas
Karena ini adalah dalil yang menunjukkan haramnya atau terlarangnya ghibaih manusia secara umum. Dari mana? Tadi ketika malaikat Jibril menjelaskan keadaan mereka, ya. Nah, malaikat Jibril mengatakan alladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka itu makan daging, ya, manusia. Wa yaqauna fi a'radihim, dan juga merusak kehormatan mereka. Nah, tadi yang disebut itu manusia, ya, secara umum berarti semua manusia. Enggak dikhususkan hanya yang seagama saja, yang muslim saja. Maka dari sini kita hati-hati, ya, meskipun ya ada orang-orang yang tidak beriman, ya nggak usahlah kita ghibaih, ya. Ya, khawatir masuk ke dalam ancaman yang ada di hadis tadi, ya. Kemudian poin berikutnya adalah ketika Nabi SAW menyebutkan bima yakroh, perkara yang diceritakan disebut ghibah itu adalah kalau perkara yang diceritakan adalah perkara yang tidak disukai. Enggak seneng kalau diceritakan kepada orang lain. Nah, ini standar kapan disebut dengan apa? Ghibah. Nah, perkara yang tidak disukai jika diceritakan kepada orang lain kan macam-macam. Ya enggak? Bisa itu berupa apa? Fisik, bisa itu berupa apa? Ya, perbuatan atau tingkah lakunya, ya. Bisa masalah hartanya, bisa masalah istrinya, orang tuanya, anaknya, macam-macam. Contoh ghibaih masalah fisik apa? Ya. Misalnya ya ada kekurangan fisik atau mungkin kulitnya ireng, yang diceritakan itu kayak bocok ireng temen gitu. Terus nih. Terus ya, bocok rambutnya ora karuan begitu ya. Kae lho anggar aku salat nang jejere jen aromane. Ya. Kae lho omongane pedes. Ya, misal. Banyak ya? Banyak. Ki bocah cilik teman, ora tempani apa priwe kados niku nggih. Ya. Kering. Ya maksudnya Cen ghibah itu apa ya? Kayak sulit dihindari nggih. Ya, naudzubillahi min dzalik. Baik, ada saja yang jadi bahan cerita gitu ya. Kalau ketemu orang itu pasti ya, ceritanya macam-macam dan pasti ada ghibahnya itu sebagian besar. Ya, naudzubillahi min dzalik. Nyeritain orang sih macam-macam. Tentang hartanya mungkin ya, dia sih nyambut gawene apa ya? Kayak melas teman. Seandainya terdengar sama orangnya kan suka apa enggak itu? Enggak suka. Ya dikira orang yang enggak punya duit. Padahal aslinya juga enggak punya duit. Itu namanya ghibah itu ya kan?
Mungkin dari sisi tingkah lakunya, ya ini anak nggak bener, orangnya jorok, ya tadi lisannya pedas, ya jarang mandi dan sebagainya. Mungkin hal-hal ini terdengar sepele, tapi udah masuk apa? Ghibah. Mungkin istrinya, ya kayak pakai itu jen bojone galake, ya nyeritain istrinya. Ini ghibahnya double ini ya, istrinya sama suaminya. Karena suaminya juga apa? Nggak seneng kalau ada orang yang menceritakan tentang istrinya, apalagi istrinya ya dikatain galak, meskipun aslinya galak bener gitu ya. Itu namanya ghibah ya. Ini orangnya pelit ya. Ya emang bener pelit, itu namanya ghibah ya. Mungkin dari sisi anaknya ya, itu loh pakai jen anaknya apa jenenge, istilah ini nama pak nakal banget, pedakilan. Maksudnya delep banget kata niku nggih. Ya ini termasuk ghibah ya. Mungkin pakaian juga ya. Kali pakaian ora tau ganti apa ya? Kue boy. Misal ya. Mungkin kendaraannya bisa motornya jen motor lawas apa rata yang tuku maning. Nah itu kalau terdengar sama orangnya seneng apa enggak kira-kira? Ya enggak. Ya seandainya dia punya duit kan pasti beli lagi gitu kan. Memang karena mungkin kondisinya yang belum mampu beli kendaraan. Cara berjalan macam-macam pokoknya lagi. Ya. Ghibah itu ya subhanallah. Macam-macam sekali ya. Wes kadang kalau lagi ngobrol itu apa? Pinter banget lah nggolet celah-celahnya ya Pak. Untuk ghibah itu ya ada saja. Nah, maka ya hati-hati dari perkara apa? Ghibah. Ya, jadi ternyata hal yang remeh, ya, hal yang sederhana mungkin dianggap biasa, ternyata itu sudah termasuk apa? Ghibah. Ya. Memang nggih. Baik. Jadi memang tadi saya sampaikan bahwa ghibah itu angel sekali nggih. Pasti memang kalau lagi cerita itu membawa-bawa orang lain yang tidak hadir pada majelis saat itu ya. Lagi duduk-duduk ya saat itu. Memang sulit, Pak. Ya. Maka di antara cara meredamnya ya nanti ini kita mengaji begitu nggih untuk mengingat ya bahaya-bahaya ghibah. Ya. Dan nanti juga insya Allah akan disampaikan tentang apa? Cara bertaubat dari ghibah. Ya. Adapun tadi ancamannya sudah disampaikan salah satunya ya, bahwasanya nanti akan menjadi apa? Bentuk siksaan dari ghibah itu apa? Kukunya dari tembaga kemudian apa? Mencakar wajah dan dada sendiri. Ya. Naudzubillahi min dzalik. Ya latihan lah ya. Saya juga menyampaikan semacam ini bukan berarti saya adalah orang yang bersih dari apa? Ghibah. Ya maksudnya sama-sama belajar ya. Mudah-mudahan ya ingat ya. Dengan ngaji malam ini jadi ingat bahaya ghibah. Ya ora ketang sedina rong dina lah. Biasanya lupa lagi. Nah, makanya ngajinya itu harus nopo terus. Ya ngajinya harus terus.
Ya, Masya Allah ya. Kadang pas ngaji ya semangat ya, akan diamalkan gitu ya. Begitu sudah bar isya bali ya, ngerasani maning. Ya memang sulit ini gibah bener-bener apa sih ya? Wong istilah saja kan gosip ya Pak. Digosok makin sip ya. Gurih sekali itu gibah itu nyenangi banget pokoknya. Ya. Ya naudzubillahi min dzalik ya. Makanya ya banyak-banyak berdoa ya terus ngaji. Ini mudah-mudahan membantu. Terus Pak, mungkin di antara langkah nyata biar enggak gibah. Nah ini. Tadi kan berdoa terus ngaji ya. Maka langkah nyata apa? Tadi. Kalau yang dikatakan sebagai gibah kan kalau yang disampaikan itu adalah perkara yang enggak disukai kalau diceritakan begitu nggih. Ada enggak perkara yang menyenangkan gitu kalau diceritakan? Ada. Yaitu sesuatu yang sifatnya pujian. Ya, sesuatu yang sifatnya pujian. Maka ini bukan kategori nopo gibah. Ya. Mungkin Pak ini loh ganteng Masya Allah ya. Pak A dermawan sekali Masya Allah. Ya. Pak B nopo nek sholat mambune wangi Masya Allah ya. Pak C sama istri sayang banget Masya Allah ya, meskipun hasilnya takut sama istri enggak ding ya. Jadi ya yang bentuknya nopo pujian-pujian Pak. Jadi nyeritain orang tapi apa ya kontennya diganti, isinya nopo pujian ya, Masya Allah kayak pakai lo wingi donasi sekian Jen, bisa ya kapan kita ini, ya ini Masya Allah ya. Dan ini kata para ulama meskipun pujian kan kadang ada orang yang nggak senang dipuji ya kan, ngapa cerita kena aku rasa seneng ya, tapi yang hal semacam ini bukan termasuk gibah karena aslinya adalah pujian. Jadi mungkin niku nggih Pak langkah praktis begitu ya agar terhindar dari gibah ya karena memang ya sudah jadi apa sih ya, ngomongi orang ya wis jadi anu nggih otomatis ya, sesuatu yang apa mengalir begitu saja, maka diganti kontennya isinya apa pujian ya. Syukur-syukur ya orosa gabah-gabah orang yang enggak hadir begitu. Baik. Dan tentunya ghibah ini adalah ketika menceritakan orang yang enggak hadir, Pak. Kan dari kata goib ya, enggak kelihatan. Goib ada tapi enggak kelihatan. Nah, kalau menceritakan keburukan orang yang apa? Enggak hadir di antara kita, itu namanya ghibah. Sedangkan kalau menceritakan keburukan orangnya ada, namanya apa? Mencela. Sedang mencela. Ya, jadi bukan apa? Kadang ada yang alasan gini, Pak. Lah kadar wongnya naik itu ghibah. Betul? Kan orangnya tahu ini, ya saya lagi ngerasani, orangnya lihat langsung, mendengar langsung. Ya itu, ya benar bukan ghibah, tapi masuk kepada perbuatan yang lain, yaitu apa? Mencela. Sedangkan tentang celaan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sibabul muslim fusukun. Mencela seorang muslim itu apa? Kefasikan. Nah, jadi ya mungkin untuk meminimalisir tadi ya, ceritakanlah perkara-perkara yang baik ya, jangan perkara yang
buruk. Angel sulit. Karena itu bahan yang gurih begitu ya. Enak banget pokoknya. Baik. Kemudian bagian lanjutan hadisnya adalah ketika Nabi SAW ditanya para sahabat, gimana kalau yang diceritakan itu adalah fakta, benar adanya, ya maka itulah yang disebut dengan ghibah. Adapun ketika perkara yang diceritakan ya sudah keburukan begitu ya, dan ternyata itu enggak sesuai fakta, enggak benar, ya maka kata Nabi SAW, faqad bahattahu, ya maka dia telah berdusta atas nama dirinya. Buhtan, ya fitnah. Nah berarti ya para ulama menjelaskan kalau sampai ada orang fitnah, ya, berdusta atas nama orang lain, dia telah melakukan 2 dosa. Yang pertama ghibah, ya, menceritakan keburukan orang lain, dan yang kedua adalah dusta. Wah ini dosanya double nih kalau fitnah, ya. Ngeri ya. Ya, maka hati-hati ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya selalu menjaga kita, menjauhkan kita dari perbuatan ghibah. Kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan ghibah ini termasuk dosa besar karena ada ancamannya. Larangan di dalam agama yang ada hukuman baik di dunia maupun di akhirat, itulah yang disebut dengan dosa besar. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan haramnya perbuatan ghibah dan juga ancamannya, ya, di antaranya ya adalah surat Al-Hujurat ayat 12. Surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'du." Janganlah kalian menggibahi, menggunjing, ya, orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Apakah kalian senang jika makan daging bangkai saudaranya? Fakarihtumuhu, maka niscaya kalian akan membencinya, nggak suka kalau makan daging bangkai saudaranya. Dan Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan larangan ghibah, Allah umpamakan dengan apa tadi? Makan daging bangkai saudaranya. Wah, ini faedahnya banyak disampaikan oleh para ulama. Kenapa ghibah itu disamakan dengan makan bangkai saudaranya? Ya, karena yang mungkin diantaranya ya, diantaranya adalah kenapa disebut bangkai saudara? Karena kan
Berarti ini seakan-akan saudaranya sudah mati begitu ya. Ini untuk menggambarkan apa? Ketidaktahuan ya. Si orang ini akan apa maksudnya? Ini orang tidak tahu kalau digibahi gitu loh ya bahasa sederhananya. Makanya diumpamakan dengan apa? Bangkai. Kemudian yang berikutnya, makan daging bangkai hukumnya apa? Haram. Apalagi bangkai manusia. Belum lagi itu saudara sendiri. Ini menunjukkan keharaman yang luar biasa ya gitu ya. Sangat penekanannya itu sangat besar. Maka sama dengan apa? Ghibah. Artinya apa? Ghibah itu perbuatan yang sangat tercela. Ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi. Mungkin kita cukupkan dengan dua hal itu ya. Kenapa diumpamakan dengan apa? Daging bangkai saudaranya? Yang pertama karena ketidaktahuan ya, orang yang digibahi. Enggak bisa melakukan apa-apa itu kalau lagi digibahi karena lagi enggak ada. Enggak bisa membela diri dan sebagainya. Dan yang kedua maknanya adalah apa? Ya ini menunjukkan keharaman yang luar biasa gitu ya. Makan bangkai, bangkainya manusia, manusianya juga saudara sendiri. Ini adalah perbuatan yang haram, maka sama dengan ghibah. Baik. Ya, wong ngerusak jenazah saja kan nggak boleh ya. Iya enggak? Apalagi sampai dimakan. Itu kan sudah ya mencuil ya, kemudian dimakan ya. Ini perbuatan yang sangat menjijikan begitu ya. Sangat ya, enggak masuk nalar gitu ya sampai ada orang makan daging bangkai manusia. Ya, habis ya. Dan satu lagi ya, ancaman bagi pelaku ghibah. Tadi sebagaimana sudah disampaikan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad ketika Rasulullah SAW sedang melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Ditampakkan pada saat itu kondisi ada orang-orang yang apa? Yang kukunya dari tembaga kemudian mencakar wajah dan dadanya sendiri. Maka ketika ditanya ya oleh Rasulullah SAW, siapa mereka wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjelaskan, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang apa? Hobinya makan daging manusia ya, dan menjatuhkan kehormatan mereka. Kemudian ada hadis lagi yang secara umum itu ya, muflis, orang yang bangkrut pada hari kiamat. Nah ini termasuk ghibah ini akan ya membuat seseorang termasuk kategori orang yang bangkrut jika ghibah sering begitu ya dan belum ditobati. Karena apa? Ghibah ini kan termasuk kezaliman ya terhadap kehormatan orang lain. Nah, setiap perbuatan kedzaliman nanti kalau belum ditobati, belum diselesaikan di dunia, akan diselesaikan di mana? Di akhirat dengan cara transfer pahala dan transfer dosa. Pelaku nanti akan memberikan pahalanya kepada korban. Pahalane padahal sedikit atau banyak? Wis pahalane mungan dikasihkan orang lain. Kalau habis gimana pahalanya? Maka dosa-dosa si korban akan ditransfer kepada
berlaku. Nah, makanya jadi muflis. Itu kalau yang digibahi satu, ya. Kalau banyak gimana? Belum lagi dosa kedoliman yang lain, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang apa? Gibah yang kondisi gibah yang diperbolehkan. Wah, ini asik nih. Asik. Gading ya. Dan juga apa? Cara taubat dari gibah. Biidnillahi ta'ala. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.